Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 26. Saya atas nama Yoklin Kore. Saya Adriana Kesha Prameswari. Saya Maria Marsinda Bukti. Di sini kami akan menyampaikan komunikasi retorika oleh brand ambassador dalam kampanye kosmetik. Sebelum sebuah produk kosmetik siap dipasarkan, produk tersebut harus mengalami pengujian terlebih dahulu. Pengujian ini biasanya dilakukan terhadap binatang, khususnya kelinci putih. Tidak jarang, binatang-binatang tersebut teracuni, buta, bahkan mati akibat pengujian ini. Pengujian terhadap binatang atau animal testing adalah salah satu bentuk dari penyiksaan terhadap binatang atau animal abuse. The Body Shop sudah hadir sejak tahun 1992 dan baru pada tahun 2017 memiliki seorang brand ambassador, yaitu Cinta Laura. Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa komunikasi retorika yang dilakukan oleh Cinta Laura sebagai brand ambassador dari The Body Shop Indonesia yang mengkampanyekan kosmetik cruelty free sudah sesuai arahan yang diberikan oleh pihak perusahaan, namun audiens melihat komunikasi retorika yang ia lakukan lebih fokus pada agenda untuk meningkatkan penjualan saja dan kurang meyakinkan audiens dalam hal kampanye yang ditawarkan. Dalam menyampaikan pesan kepada audiensnya, sebuah merek sering menggunakan brand ambassador sebagai komunikator. Pemaparan Kate mengenai brand ambassador adalah individu yang memiliki pengetahuan mengenai perusahaan dan mereka juga memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan nilai merek perusahaan kepada para pelanggan. Ted Wright mengidentifikasikan brand ambassador sebagai orang-orang pemberi pengaruh. Merekalah yang selaku punya rekomendasi terbaik tentang apapun yang mereka minati. Mereka juga memiliki banyak informasi yang bernilai untuk orang-orang sekitarnya. Lebih lanjut, Wright mengemukakan bahwa influencer adalah sebuah personality, bukan seseorang. Wheeler mengungkapkan bahwa brand memiliki 3 fungsi, yaitu navigation, engagement, dan reassurance. Fungsi navigation menjelaskan bahwa brand membantu konsumen dalam memilih produk saat dihadapi oleh pilihan yang membingungkan. Fungsi engagement menjelaskan bahwa dengan adanya ciri khas, bahasa, serta asosiasi-asosiasi yang muncul antara konsumen dengan produk yang ditawarkan dapat mendorong konsumen untuk membedakan brand tertentu dengan pesaingnya. Fungsi reassurance menjelaskan bahwa brand membantu mengkomunikasikan informasi terkait unsur intrinsik dan juga kualitas produk maupun jasa, sehingga meyakinkan konsumen bahwa apa yang mereka pilih merupakan pilihan yang tepat. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa merek kosmetik cruelty free yang dipasarkan. Namun sejauh ini The Body Shop masih menjadi merek kosmetik cruelty free tertua di dunia dan yang pertama hadir di Indonesia serta memiliki 2 sertifikat cruelty free. The Body Shop sudah hadir di Indonesia pertama kali pada tahun 1992 dan pada tahun 2017. Merek tersebut menunjukkan brand ambassador pertamanya, yaitu Cinta Laura. Cinta Laura sendiri merupakan seorang selebriti yang dikenal di kancah nasional dan internasional sebagai seorang penyanyi dan aktris. Dalam penelitian ini, secara garis besar ada 2 teori yang digunakan, yaitu teori komunikasi retorika dan teori brand ambassador.
Dialektik adalah diskusi one on one dan retorika adalah satu orang yang berbicara kepada banyak orang. Komunikasi retorika fokus pada beberapa hal, yaitu logos, etos, pathos, dan yang logis. Aristoteles fokus pada dua wujud logos, yaitu antimem dan contoh. Ia merujuk antimem sebagai bukti terkuat. Sebuah antimem hanyalah sebuah versi tidak lengkap dari silogisme deduktif formal. Untuk menggambarkan orang-orang logis dapat membuat silogisme dari yang disampaikan Martin Luther King. 1. Premis mayor, semua orang diciptakan setara. 2. Premis minor, saya adalah seseorang. 3. Kesimpulan, saya setara dengan orang lain. Karena mereka dihasilkan bersama oleh audiens, antimem secara intuitif menyatukan pembicara dan audiens. Audiens sendiri membantu merekonstruksi bukti yang diberikan dalam Griffin 1990. Aristoteles melihat bahwa argumen yang logis saja tidak cukup. Pembicara harus terlihat kredibel. Dalam retorika, ia memperkenalkan 3 kualitas yang membangun kredibilitas sumber yang tinggi. 1. Safe intelligence. Audiens menilai tingkat kepintaran dengan ketimpangan kepercayaan mereka dengan gagasan pembicara. 2. Virtuous karakter. Karakter berhubungan dengan citra pembicara sebagai seseorang yang baik dan jujur. 3. Goodwill. Goodwill adalah penilaian positif dari niat pembicara terhadap audiens. Aristoteles menganggap bahwa seorang pembicara dapat memiliki kepintaran dan karakter yang bermutu dan ia belum dapat perhatian yang baik dari audiensnya. Pathos bukan berarti memanfaatkan emosi destruktif audiens, namun sebagai pengukuran korektif yang dapat membantu pembicara membangun ketertarikan emosional yang mampu menginspirasi pengambilan keputusan. 5 Canon of Rhetoric. Retorika berpusat pada the 5 Canon of Rhetoric, yaitu arrangement, style, delivery, and memory. Dengan adanya perkembangan retorika, the 5 Canon of Rhetoric ini telah mengalami proses lanjutan, tidak hanya berhenti sampai pidato, namun juga digunakan untuk mendeskripsikan berbagai jenis konstruksi simbolis. Dalam Little John. 1. Invention. Invention merujuk pada konseptualisasi, yaitu proses di mana kita menetapkan makna kepada simbol melalui interpretasi. Dalam Little John and Foss 2011. 2. Arrangement adalah proses menyusun simbol, menyusun informasi dan memperhatikan hubungan dengan orang-orang simbol dan konteks yang terlibat. Dalam Little John and Foss 2011. Style memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di dalam presentasi simbol-simbol tersebut, mulai dari pemilihan sistem simbol hingga arti yang kita berikan pada simbol-simbol tersebut. Begitu pula perilaku simbolis, mulai dari kata dan tindakan hingga pakaian dan furnitur. 4. Delivery. Penyampaian yang natural bersifat persuasif, sedangkan yang artifisial sebagai sangat bertolak belakang. Dalam Griffin 1991, delivery telah menjadi perwujudan simbol-simbol dalam bentuk fisik, mencakup jangkauan pilihan dari nonverbal, lisan, tulisan, hingga pesan yang dimediasi. 5. Memori. Retoris Roman merasa bahwa penekanan pada ingatan butuh dilakukan. Pada zaman modern, memori setara dengan latihan, atau dalam Griffin 1991.
Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori brand ambassador. Lea Greenwood menjelaskan ada 4 manfaat utama dari penggunaan selebriti sebagai brand ambassador. 1. Press coverage, liputan press yang positif. 2. Changing perception of brands, mengubah persepsi konsumen tentang merek. 3. Attracting new customers, menarik konsumen baru. 4. Freshening up and exciting campaign, sebagai kegiatan kampanye ataupun promosi akan tetap efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Paradigma merupakan cara pandang, kepercayaan, asumsi, konsep, proposisi, atau persepsi mengenai cara kerja penelitian yang bersifat naturalistik dengan pendekatan-pendekatan subjektif serta penilaian interpretif dan kontekstual. Hal ini berarti subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Public Relation The Body Shop dan objek penelitian adalah The Body Shop Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan 3 jenis narasumber, yaitu pertama, informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ibu Ratu Omaya selaku Public Relation Manager The Body Shop Indonesia. 2. Informan ahli. Informan ahli dalam penelitian ini adalah Maam Elke Alexandrina, yaitu programmer direktur London School Academy. 3. Informan pendukung. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Diandra, Aigay, dan Satrio yang merupakan pengguna The Body Shop dan memiliki audiens terkait. Cinta Laura yang menjadi brand ambassador The Body Shop Indonesia. Dari penelitian ini dapat diperoleh bahwa komunikasi retorika dilakukan oleh Cinta Laura selaku brand ambassador dari The Body Shop Indonesia dan mengampanyekan kosmetik cruelty free sudah mampu menggerakkan audiensnya. Meski begitu, public speaking yang ia lakukan masih terlihat terlalu dikontrol oleh pihak perusahaan, di mana hal ini membuat Cinta terlihat lebih fokus pada promosi produk The Body Shop Indonesia dalam rangka meningkatkan penjualan dan kurang menonjolkan kampanye itu sendiri. Dalam teorinya, Aristoteles menyebutkan penggunaan analogi atau perumpamaan dalam komunikasi retorika. Bila dilihat dari komunikasi retorika yang dilakukan Cinta Laura, ia tidak menyampaikan bentuk analogi apapun. Namun hal tersebut bukanlah yang membuat komunikasi retorikanya kurang meyakinkan. Hal ini berarti ketiadaan penggunaan analogi dalam komunikasi retorika tidak memiliki pengaruh yang negatif terhadap respon audiens. Cinta Laura sendiri merupakan seorang public figure yang pernah berkuliah di Columbia University, Amerika Serikat, dan lulus dan mendapatkan double degree. Laura tidak sepenuhnya memberi manfaat ini kepada perusahaan. Cinta Laura juga tidak mampu mengubah persepsi audiens tentang The Body Shop. Hal ini dikarenakan positioning merek ini yang sudah relatif kuat bahkan sebelum menggunakan Cinta Laura sebagai brand ambassador. Meskipun Cinta Laura dianggap kredibel menyampaikan kampanye ini, loyal customers dan juga beauty influencer dilihat lebih mampu mengadvokasi merek ini. Penyebabnya adalah
antara merek dengan audiens tidak sebesar gap antara Cinta Laura dengan audiens, sehingga audiens pun lebih relate dengan komunikator, mudah menerima pesan dan lebih yakin atas pesan yang disampaikan. Kesimpulan, dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi retorika yang dilakukan oleh Cinta Laura sudah sesuai aturan yang diberikan oleh The Body Shop Indonesia. Cinta Laura yang sudah aware dengan isu ini pun menjadi kemudahan dalam melakukan konseptualisasi pesan dalam mengarahkan Cinta Laura. Meski begitu, Cinta Laura masih terlihat lebih fokus pada agenda The Body Shop Indonesia untuk meningkatkan produk saves dibandingkan kampanye cruelty free itu sendiri. Selain itu, jauhnya gap antara Cinta Laura dengan audiens juga menyebabkan komunikasi retorika yang ia lakukan menjadi kurang meyakinkan audiens. Selain itu, positioning The Body Shop yang sudah relatif kuat bahkan sebelum menobatkan Cinta Laura sebagai brand ambassador, membuat Cinta Laura tidak mampu mengubah persepsi audiens terkait merek tersebut. Beauty influencer dan loyal customer dilihat lebih mampu meyakinkan audiens. Hal ini dikarenakan gap yang tidak terlalu jauh antara mereka dengan audiens itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.